kita pun orang Islam juga bayar pajak. Berarti yang kita bayarkan itu, yang mereka bayarkan itu bukan jaminan keamanan mereka hidup di negara kita. Berarti mereka pun bukan kafir, istilah yang kedua kafir dhimmi. Yang ketiga, mereka bukan kafir mu'ahid, mereka juga bukan kafir mustahmin. Akhirnya keempat-empatnya tidak ada. Akhirnya secara hukum ketatanegaraan mereka adalah warga negara yang sama seperti kita. Adapun secara akidah, sekali lagi, jangankan tidak iman kepada 6 rukun iman, jangankan tidak iman kepada semua 5 rukun Islam, tidak iman kepada salah satu rukun iman saja, pasti secara akidah kita katakan mereka adalah orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dibahas oleh oleh Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat. Non Muslim di Indonesia itu, mereka itu apakah kafir harbi, dhimmi, mustahmin atau mu'ahid? Secara hukum tata negara ternyata tidak ketemu, empat-empatnya tidak masuk. Akhirnya mereka dikatakan secara hukum tata negara mereka adalah warga negara yang sama dengan kita. Yang dibahas itu secara hukum tata negara. Adapun secara hukum akidah nggak akan ditanyakan. Bahtul masail itu menanyakan sesuatu yang belum jelas. Kalau sudah jelas tidak akan ditanyakan di forum bahtul masail. Tidak akan dibahas. Secara akidah sudah jelas, nggak akan dibahas. Mereka pasti kafir secara akidah. Cuma secara hukum tata negara, bukan harbi, bukan dhimmi, dan bukan yang lain, mereka adalah muwatin, warga negara yang sejajar dengan kita sebagai orang Islam. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang harus ditata ketika ada kata perang, ketika ada kata manusia. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang seperti apa? Gak boleh gebiah-guyah. Misalnya begini, dalam contoh lain, dan surat Al-Kafirun, Gusti Allah dawuh, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat itu siapa? Apakah seluruh orang kafir atau tertentu saja? Ternyata kalau merujuk kepada sababun nuzulnya, penyebab diturunkannya surat Al-Kafirun, yang dimaksud Al-Kafirun, orang-orang kafir dalam surat Al-Kafirun itu cuma 4 orang saja. 4 orang, tidak gebiah-guyah seluruh orang kafir. Ini butuhnya kita pada penjelasan ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada agar satu kata tidak digeneralisasi. Generalisasi bahasa Inggrisnya apa kalau mau? The gebiah-guyah. Termasuk ketika memahami teks-teks yang kita harus hati-hati. Benar-benar harus hati-hati. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau kelompok Qatariyah, kelompok yang harfiah, literalis, mengartikan apa adanya, ini nanti yang bahaya, muncul nanti radikalisme, muncul kemudian terorisme, ngebom sana, ngebom sini, ngebom gereja, ngebom ini, karena mengartikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi apa adanya. Digeneralisasi tadi itu tidak memahami sababun nuzul, tidak memahami ayat ahkamnya. Sering kita sampaikan, Quran dan hadis ibarat pohon, kitab tafsir, kitab syarah hadis itu ibarat buah tapi belum masak, dan fikih itu ibarat buah yang sudah masak. Kalau kita kepingin sesuatu yang how-to, aplikatif, langsung bisa kita lakukan dalam ranah ubudiyah sehari-hari, sholat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, nanti kemudian ada zakat, ada haji, itu kita tidak bisa langsung merujuk kepada harfiah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kemudian kita merujuk misalkan kitab syarah ayat ahkam ini saja. Ini ayat ahkam, tafsir ayat ahkam, tafsir yang menjelaskan ayat-ayat hukum. Tapi coba sejak 2 tahun, 3 tahun kita baca, kan boten enten runtutan penjelasan di kitab ini yang merupakan kitab tafsir, boten enten penjelasan
Meskipun dulu kita membahas bab puasa, bahkan enten penjelasan tentang kitab tafsir ini, rukun puasa apa saja, wajib puasa apa saja, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, sunnah-sunnah puasa 1, 2, 3, tidak ada rinciannya di kitab ini. Berarti kitab seperti ini, kitab yang ibarat buah tapi belum masak. Kita mau ibadah merujuk tafsir, bukan sakit. Dulu kita membahas bab haji. Ada ayat yang menjelaskan tentang haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ila akhiril ayat. Tapi ketika kita membahas ayat ahkamnya, kan betul yang penjelasan wajib haji apa saja, rukun haji apa saja, yang membatalkan haji apa saja, yang menyebabkan orang wajib bayar dam apa saja. Penjelasan rinci yang bersifat aplikatif, tidak di kitab tafsir, tidak di kitab syarah hadis, tapi di kitab fikih. Kitab fikih kita lengkap. Tapi jangan diputus. Ketika kita merujuk pada fikih, bukan berarti kita meninggalkan tafsir, bukan berarti kita meninggalkan syarah hadis, bukan berarti apalagi kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itu semuanya ada runtutannya. Seperti buah yang masak pasti didahului oleh buah yang belum masak. Buah yang belum masak, buah apapun itu pasti ada pohonnya. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah al-makna al-ijmali dari kedua ayat yang ada di surat At-Taubah ayat 28, 29, dan orang-orang yang memang wajib membayar jizyah, wajib non-muslim yang wajib membayar jizyah, membayarnya harus karena ketaatan dan mereka memang tunduk patuh terhadap negara Islam, terhadap pemerintahan Islam. Sedangkan di Indonesia tidak ada yang dinamakan jizyah, satu level semuanya, tapi yang dibayarkan bukan atas nama yang disebut dengan jizyah itu adalah dharibah, itu adalah pajak. Ini sekali lagi kesetaraan secara hukum tata negara. Nanti diatur waris, nikah, kemudian dan seterusnya. Tentang waris saja ada yang melalui pengadilan agama kalau ada konflik, ada yang melalui balai peninggalan dan seterusnya. Itu semua sudah diatur baik bagi non muslim maupun non muslim, meskipun tidak semuanya melalui pengadilan agama. Tapi secara akidah tentu kita punya prinsip masing-masing yang dalam bahasa hukumnya atau bahasa umumnya adalah lakum dinukum waliyadin. Mungkin atas ilmu yang barokah manfaat, ilmu yang mudah kita pahami, menjadi pedoman secara prinsip dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita lanjutkan beberapa inti tafsir dalam pertemuan berikutnya. Mungkin terus sehat walafiat dan umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yunfa' wa da'watin la yustajab laha. Allahumma kama farraqtana fi hadhihi ad-dunya fafarrihna fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa